Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari saat ini kita mau mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Pujian, penyembahan yang mengalir dari hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Sekalipun ku berjalan. Percaya Engkau Tuhan bersama dengan kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama. Besertaku Tuhan. Haleluya. Aku percaya kepadamu Tuhan. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku Tuhan. Kepastian. Percaya Engkau Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami. Mari percaya kepada Tuhan bahwa Dia berjalan bersama dengan kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan
Kami percaya Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang bersama kami. Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Amin, amin. Yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang hidup, kota benteng kekuatan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan di atas segala raja. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kami percaya Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yes. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya.
Haleluya. Kasih setia dan kebaikan Tuhan tidak akan pergi dari hidup kita. Amin. Asalkan kita tetap mengandalkan dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup. Kami percaya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Ajar kami untuk tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kami. Setiamu Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, aku tetap percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Aku tidak akan takut Tuhan terhadap apapun. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
percaya bahwa Engkaulah Tuhan penyelamat di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang berfirman, Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Biarlah setiap benih perkataan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu adalah berasal dari Engkau. Dan Roh Kudus yang akan mematraikan firman-Mu kepada setiap kami umat-Mu Tuhan. Berikan hati yang lemah lembut, hati yang mau diajar dan dididik oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Sampai hari ini kita percaya semua kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan semua kita ada di dalam berkat kasih karunia Tuhan. Minggu kedua ini kita akan bicara terus tentang keluarga. Pada minggu yang lalu kita sudah bicara tentang peran dari setiap anggota untuk menjadi penanggung jawab bagi keselamatan keluarga. Keselamatan bagi seluruh anggota keluarga. Dan minggu yang kedua ini kita mau belajar peran istri dalam keluarga. Minggu depan kita akan belajar peran suami dalam keluarga. Minggu keempat kita akan belajar tentang peran anak di dalam keluarga. Kita akan membaca Kejadian pasal 2 ayat 18. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Keluaran pasal 2 ayat 18. Bapak Ibu Saudara siapkan Alkitab supaya kita bisa mengikuti bersama-sama. Firman Tuhan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini kehendak Tuhan ketika Tuhan menciptakan keluarga. Yang Tuhan tahu harus ada kepala keluarga dan anggota keluarga. Dan di dalam keluarga yang ideal, Tuhan pastikan bahwa seorang suami membutuhkan yang namanya penolong yang sepadan. Perhatikan, rupa-rupanya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 20, tolong dibacakan. Kejadian 2 ayat 20, apa kata Tuhan tentang manusia ini? Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Iya, rupa-rupanya Tuhan sudah memberikan kepada Adam banyak ternak. Dan Tuhan berkata, setiap binatang yang datang kepadamu, setiap hewan yang datang kepadamu itu engkau boleh memberi mereka masing-masing nama mereka. Ada yang singa, ada yang beruang, ada yang itik, ada yang kerah. Tetapi ketika selesai dia memberi nama semua binatang-binatang yang diciptakan Tuhan, dia berkata, aku tidak menemukan penolong yang sepadan untuk mendampingi hidupku. Jadi istri adalah penolong yang sepadan dengan suaminya. Perhatikan, makanya saya ingin memberikan tujuan khotbah kita pada hari ini adalah istri harus menjalankan prinsip-prinsip keluarga sesuai dengan tujuan dan maksud Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi tujuan Tuhan untuk menciptakan perempuan, menciptakan istri, itu adalah untuk menjadi penolong yang sepadan dengan suaminya.
Kita akan belajar bagaimana seorang istri bisa menjadi penanggung jawab di dalam keluarga. Bahkan bisa ikut menyelamatkan keluarga. Kita akan eksposisi 1 Samuel pasal 25. 1 Samuel pasal 25, perhatikan dengan baik. Kita akan membaca mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Tolong dibacakan bergantian dengan saya. Saya akan baca ayat yang genap dan saudara akan membaca ayat yang ganjil. Ayat yang kedua. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Ayat yang ketiga. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengarnya Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarkanlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu. Katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari daripada tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang ku bantai bagi orang-orang pengguntinganku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Amin. Jadi apa yang kita baca di sini, bagaimana seorang istri yang namanya Abigail, dia berperan penting untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Karena ketika Nabal suaminya ini melakukan pengguntingan bulu domba, di sana diikuti dengan pesta. Dan di dalam pesta itu tentunya ada banyak makanan. Dan Daud tahu bahwa pesta itu sedang berlangsung. Daud mengutus orang-orangnya untuk menyatakan selamat kepada Nabal. Karena dia tahu bahwa Nabal orang kaya ini sedang berpesta dan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Hasil dari pengguntingan bulu domba ini. Tetapi ketika orang-orangnya datang kepada Nabal dan menceritakan bahwa mereka telah menuntun, ikut memelihara peternakan punya Nabal. Dan mereka menyampaikan perkataan Daud, biarkanlah dari bagian hartamu berupa makanan, berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud. Apa yang dikatakan oleh Nabal? Siapa Daud? Siapa anak Isai itu?
Dia itu sudah ditinggalkan oleh hamba-hambanya. Bagaimana aku bisa memberikan makananku, roti, anggurku untuk dia? Saudara, dan pesuruh dari Daud ini pulang kembali dan menceritakan apa perkataan Nabal. Dan ayat berikutnya ini, Daud berkata di dalam ayat 13, kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Bahkan di ayat berikutnya Daud berkata, dalam ayat 22, beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih daripada itu jikalau tinggal hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Artinya kebaikan yang disampaikan oleh Daud ketika dia ikut memelihara peternakan daripada Nabal. Dan Nabal membalas dengan cara mencaci maki. Daud bilang, tunggu sampai besok pagi. Tidak ada seorang pun laki-laki yang boleh hidup dari seisi rumah Nabal. Dan ini yang kita mau belajar dari seorang Abigail, istri yang luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah seorang istri yang berperan penting. Bagaimana dia menghentikan malapetaka ini terjadi dalam keluarganya. Dan kita tahu Alkitab mencatat suaminya ini adalah bernama Nabal. Ayat yang kedua, laki-laki ini kasar kelakuannya dan jahat. Dan nama Nabal itu artinya bebal. Tetapi lihat, kita perhatikan ada seorang istri yang tangguh. Dia tidak pernah meminta cerai dengan orang yang kasar, orang yang bebal, orang yang tidak bisa diajak bicara. Dia tetap mempertahankan keluarga ini. Ini yang perlu kita belajar. Yang pertama yang kita lihat, dia sebagai penolong yang sepadan adalah dia adalah istri yang bijaksana di dalam keluarga. Kenapa demikian? Karena bijaksana di sini itu di dalam ayat yang ketiga sudah disampaikan bahwa Abigail itu adalah perempuan yang bijak lagi cantik. Dan kebijaksanaan yang ditampilkan oleh Abigail ini adalah diakui oleh Daud. Ayat 32 dan ayat 33 nanti kita akan baca lagi. Tetapi Daud sangat menghargai kebijaksanaan yang ditampilkan oleh seorang istri Nabal. Nah perhatikan, tanda istri Nabal ini orang yang bijaksana itu dari mana kita tahu? Karena ayat 14 sampai ayat yang ke-17, kalau kita perhatikan di sana ada seorang bawahan namanya bujangnya. Seorang mungkin pembantu, pesuruh, seorang rendahan ketika dia menyampaikan kepada Abigail. Abigail, tadi orang-orangnya Daud datang ke sini untuk meminta belas kasihan kepada tuan kita Nabal. Tetapi apa balasannya? Dia berkata, siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Dia mencaci maki. Dan aku tahu bahwa Daud sudah memutuskan bahwa dia akan membinasakan keluarga yang ada di rumah Nabal. Setiap laki-laki dia akan habisin. Nah perhatikan, Abigail tidak berkata, omong kosong itu. Aku tidak percaya kamu ini siapa. Kamu kan orang bawahan. Tapi Abigail menanggapi. Dia adalah orang yang rendah hati. Itulah yang namanya bijaksana. Bijaksana itu adalah orang yang rendah hati. Mau menanggapi, mau menerima pendapat orang lain. Terutama mereka yang bawahan. Dan Abigail punya respon. Dia mau mencari jalan keluar. Kalau dalam keluarganya akan mengalami musibah yang begini besar. Apa yang aku harus lakukan?
Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang perlu kita belajar. Seorang istri, dia harus mencari jalan keluar. Bagaimana membuat keluarganya terhindar dari bahaya. Tanda istri yang bijaksana ini dalam Amsal katakan itu adalah perempuan atau istri yang cakap. Amsal pasal 12 ayat yang keempat. Perhatikan. Tanda istri yang bijak itu adalah cakap. Dan Amsal 12 ayat 4 ini katakan apa? Istri yang cakap. Tolong dibacakan lagi. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Iya, istri yang cakap, istri yang bijaksana adalah seperti mahkota dari suaminya. Dan mahkota itu apa? Mahkota itu adalah lambang dari kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, dan kemuliaan. Jadi kalau ada suami-suami yang mendapatkan istri yang bijaksana, yang cakap, itu artinya kemuliaan suaminya karena ada seorang istri yang bijaksana. Kemakmuran suaminya itu karena ada istri yang bijaksana. Orang yang bijaksana, orang yang cakap. Apa kata Tuhan? Ayat 10 Amsal 31. Amsal 31 ayat 10, apa kata Tuhan tentang istri yang cakap? Silakan dibaca. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap, istri yang bijaksana itu adalah istri yang lebih mahal dari permata. Kalau ada permata harga 10 juta, istri yang cakap lebih mahal dari 10 juta. Kalau ada permata yang harga 100 juta, istri yang cakap, yang bijaksana itu ada lebih mahal dari permata yang harga 100 juta. Kalau ada permata yang harga 1 miliar, perhatikan, istri yang cakap lebih mahal dari harga permata. Bukankah kita perlu di dalam rumah tangga kita istri-istri yang bijaksana? Perhatikan dengan baik, Amsal pasal 31 ayat 14 lagi. Istri yang cakap, kata Tuhan apa? Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Istri yang bijaksana, istri yang cakap adalah seperti kapal saudagar yang membawa makanan. Apa katanya? Ia datang dari jauh membawa makanan. Jadi istri yang cakap ini adalah dinantikan orang. Masih jauh mereka sudah berteriak. Kapal saudagar datang. Kalau kapal saudagar selalu membawa apa? Makanan, dagangan, baju-baju, kebutuhan dapur. Itu dibawa oleh kapal saudagar. Jadi kalau istri yang cakap ini selalu dinantikan, disukai oleh semua orang, disukai oleh suaminya. Zaman dulu, zaman Belanda, mereka kalau datang dari Belanda bawa barang-barang Belanda itu namanya kapal saudagar. Mereka dari pulau ke pulau. Setiap pulau yang mereka hampiri, yang datang, apakah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Setiap kapal saudagar datang, mereka sudah kumpul di pinggir laut. Di pinggir pantai. Untuk apa? Menukarkan hasil-hasil bumi untuk ditukarkan dengan barang-barang dagangan dari saudagar-saudagar ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikanlah kalau kita punya istri seperti kapal saudagar, itu sangat disukai, dinantikan oleh orang banyak. Jangan seperti istri yang seperti kapal perang. Istri kapal perang itu kemana-mana bawa senjata. Itu tidak disukai. Berani suami ngomong langsung ditembak. Dor, dor, dor. Mengerikan, mengerikan. Jadilah ibu-ibu, istri yang baik. Seperti kapal saudagar. Karena engkau harus bijaksana. Menuntun, menjadi penolong bagi suami yang sepadan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam keluarga. Abigail adalah istri yang sangat luar biasa. Ketika ancaman itu datang,
bahwa Daud akan menghabisi keluarga Nabal, terutama para pria yang namanya Abigail. Dia mengambil keputusan yang berani dan tepat. Kenapa? Karena walaupun suaminya kasar, tidak bisa diajak bicara, dia tidak serta-merta untuk membiarkan suaminya diancam dalam kematian dan kalau perlu mati sekalian. Tetapi yang namanya Abigail, dia bertanggung jawab. Dia berani mengambil satu tindakan yang tepat. Yaitu apa? Kita baca ayat 22. Kita baca ayat 22. Dibacakan tolong. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Karena Abigail mendengar bahwa ancaman ini begitu mengerikan. Dia harus bertanggung jawab bagaimana dia merebut. Tidak akan membiarkan seorang laki-laki di dalam rumah tangganya termasuk Nabal suaminya yang jelek perawak karakternya. Tetapi dia tetap bertanggung jawab. Tidak boleh ada orang yang mati dalam keluargaku. Ini sebuah tindakan yang sangat luar biasa. Maka dia mengambil satu tindakan yang sangat tegas. Yaitu apa? Tolong dibaca ayat 18. Ayat 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue era. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. 19. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Iya, tanggung jawab yang sangat luar biasa. Karena tuntutan permintaan dari Daud itu sederhana. Hanya memberikan makanan kepada dia dan orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang ini yang ikut menjaga peternakannya. Dan keputusannya dia mengambil makanan ini dan dia bawa kepada Daud. Itu bukan sogokan. Tetapi itu adalah sebuah tindakan yang luar biasa. Yang bijaksana. Sehingga tanggung jawab yang harusnya dilakukan oleh suaminya, dia ambil alih. Bukan untuk meremehkan suaminya. Tetapi dia tahu inilah tanggung jawab untuk menyelamatkan seluruh keluarganya dari kematian. Yang ketiga, Abigail memiliki perkataan yang bijak. Dia adalah istri yang mempunyai perkataan yang bijak. Perhatikan ayat 24, tolong dibaca ayat 24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Sesuatu yang sangat luar biasa. Aku sajalah, izinkanlah aku mengeluarkan pendapat. Artinya perkataan. Dia tidak serta-merta sebagai istri orang kaya yang punya banyak uang. Dia datang mencak-mencak sama Daud. Kamu jangan berani sama seorang perempuan ya. Tapi dia berkata dengan bijaksana. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu. Dan dengarkanlah perkataan hambamu. Sesuatu yang membuat seorang yang lagi panas, yang lebih lagi emosional, mendengar permintaan seperti ini, itu bisa menghibur. Perkataan dari seorang Abigail yang begitu bijaksana. Coba perhatikan, dia berkata apa di dalam ayat 27, 28, 29. Perhatikan, baca lagi.
Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Wah, dengar baik. Kalau saudara baca terus, ini sebuah perkataan-perkataan yang menyejukkan. Engkau sedang melakukan perang, bukan untuk diri sendiri, tapi engkau sedang melakukan perang, perangnya Tuhan. Dia berkata seperti perkataan-perkataan firman. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kalau perkataan kita baik, itu akan menghindarkan kita dari malapetaka. Abigail, perkataannya itu sangat menyejukkan. Perkataannya itu perkataan yang baik dan bijak. Sehingga Daud, orang yang sudah mengambil keputusan, itu bisa berkata demikian. Ayat yang ke-32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri. Bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Luar biasa. Perkataan yang menyejukkan itu bisa menghentikan tindakan orang untuk melakukan hal yang sangat mengerikan. Makanya Bapak Ibu, terutama buat istri-istri, kita harus punya bahasa yang baik. Kita punya perkataan firman. Makanya kita bisa menolong banyak orang. Dengan perkataan ini membuat Daud memutuskan untuk tidak melenyapkan seorang laki-laki pun yang ada di rumah Nabal, termasuk Nabal. Ini ada perkataan yang baik. Ayub ada perkataan yang tidak baik, maksud saya. Istri Ayub pasal 2 ayat 9. Tolong dibaca. Ayub pasal 2 ayat 9. Apa perkataan istri dari Ayub? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini tidak benar ya, istri begini. Setelah Ayub mulai menderita, dulu waktu kaya raya senengnya minta ampun. Tapi setelah Ayub mulai jatuh, anak-anaknya mati, semua hartanya lenyap, dia korengan. Dia berkata, Ayub, kutukilah Allahmu supaya engkau cepat mati. Dan aku bisa kawin lagi. Kan bisa begitu, tapi itu tidak ada. Itu tidak ada dalam kata-kata Ayub. Cuma ya begitulah kalau perempuan tidak bijaksana. Perempuan yang sembrono. Kita harus belajar dari Abigail perkataannya. Perkataan yang sangat menyejukkan. Yang terakhir, setia. Abigail itu adalah orang yang setia di dalam keluarga. Perhatikan ayat dibacakan ayat 36 sampai 38. Baca dengan cepat tapi tegas. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya. Seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Perhatikan, ketika habis pertemuan dengan Daud memutuskan untuk tidak
membasmi semua keluarga yang laki-laki dalam rumah Nabal, Abigail pulang. Dia lihat suaminya lagi pesta pora, makan minum, mabuk-mabuk. Seorang istri yang bijaksana, dia tidak langsung menyampaikan kepada suaminya yang sedang mabuk kepayang. Tetapi dia menunggu sampai dia sadar, dia dalam keadaan sehat, pikiran, perasaannya dia ceritakan. Suami, harusnya kemarin Daud dan orang-orangnya akan membunuh seluruh keluarga kita yang laki-laki termasuk kamu. Tetapi aku ambil tindakan dan bijaksana. Dan akhirnya dia membatalkan. Dengar cerita itu Nabal bukan senang, malah jantungnya kumat. Alkitab katakan terhenti. Orang kalau jantung berhenti apa? Mati kan? Tapi tidak. Hanya berhenti saja tapi dia masih hidup. Yang hebatnya Alkitab katakan ketika jantungnya berhenti, Abigail membantu, menolong. Bukan Abigail berdoa, waduh jantungnya sudah berhenti. Dia tidak berdoa begini, Tuhan cepat angkat suamiku supaya dia cepat mati. Tidak begitu loh. Tapi Alkitab mencatat Abigail dengan setia menolong, membantu suaminya yang lagi sekarat. Akhirnya dia siuman hanya 10 hari. Dan saya percaya selama 10 hari Nabal ditolong, dipelihara, diopeni oleh istri yang bijaksana, yang luar biasa. Ini sebuah pembelajaran bagaimana kita menyelamatkan keluarga kita. Dibutuhkan istri yang tangguh, yang setia, yang bijaksana, yang perkataannya dapat dipercaya. Perkataannya seperti firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita mau nyanyikan sebuah lagu. Kita akan berdoa, saudara, di rumah masing-masing. Tundukkan kepalamu. Kita akan menyanyi lagu ini dan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tak akan sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
kehidupan. Bukan hanya istri-istri, tetapi semua kita, anggota keluarga kita. Kalau kita hidup bijaksana, kita dapat melakukan banyak perkara di dalam Tuhan. Kalau kita mau bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan keluarga, jasmani maupun rohani, maka kita akan melihat keluarga kita akan menjadi keluarga yang hebat dan luar biasa. Kalau setiap anggota keluarga mempunyai perkataan-perkataan firman, itu pasti akan banyak menolong, memberkati kita di dalam keluarga menjalankan perjalanan imannya. Kalau dalam setiap keluarga ada orang-orang yang setia, tidak pernah gentar, tidak pernah melenceng, tidak pernah keluar dari jalur Tuhan, itu pasti Tuhan akan memberkati keluarga ini. Ya Bapa, biarlah kami semua mengerti betapa pentingnya peran istri dalam keluarga kami. Peran perempuan, wanita di dalam keluarga. Biarlah setiap mereka boleh menjadi wanita yang bijak, yang bertanggung jawab, yang mempunyai perkataan-perkataan yang baik sesuai firman Tuhan. Bahkan mereka tetap setia kepada anggota keluarga, terutama kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah jemaat Tuhan setelah mereka mendengar berita ini, mereka akan berubah. Mereka akan menjadi orang-orang yang hebat, militan di dalam Tuhan. Baik dalam tingkah laku, perkataan, perbuatan mereka. Mereka menunjukkan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat kasih sayang dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi dan berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.